Jadi saat dia sedang memasuki jalan tol nih guys, dia mulai menyadari kalau ada yang aneh. Karena sepanjang perjalanannya gak ada satupun kendaraan yang dia temuin. Jadi benar-benar los kosong melompong guys. Song kosong-kosongnya. Halo guys, aku Desi. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel aku. Guys, aku mau tanya nih. Kalian ada yang udah pernah nonton film Doctor Strange belum? Tahun 2022. Film ini tuh keluaran dari Marvel loh. Atau kalian pernah gak nonton serial drama Korea nih guys, berjudul W, yang kisahnya tuh tentang si perempuan dari dunia manusia dan yang si laki dari dunia kartun. Kalian udah pernah nonton belum? Aku udah nonton sampai tamat dan ini seru banget loh guys. Nah, film dan serial drama Korea itu tuh sama-sama mengambil konsep alur cerita tentang keberadaan multiverse nih guys. Dan ada yang udah pernah dengar multiverse itu apa? Atau lebih dikenal sebagai dunia paralel guys. Kali ini guys aku mau bawain tentang info-info mengenai dunia paralel nih guys, atau multiverse. Nah, multiverse ini atau dunia paralel itu adalah konsep yang menyatakan kalau adanya kehidupan lain di luar alam semesta yang kita huni sekarang nih guys, yaitu bumi. Konsep ini juga dikenal sebagai multiverse yang seperti tadi aku bilang, dan multiverse juga dikenal sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa di luar alam semesta kita itu masih terdapat alam semesta lain guys. Sehingga ada kemungkinan kalau diri kita ini mempunyai kembaran yang hidup di alam semesta lain. Kalian pernah dengar gak mitos tentang kalau kita tuh sebenarnya punya kembaran seenggaknya tuh 7 di dunia? Kalian udah pernah dengar dong? Aku udah pernah dengar kisah tentang itu sih. Katanya kita tuh ada kembaran di berbagai dunia, jumlahnya tuh 7 paling banyak guys. Tapi kita bukan saudara. Kalian pernah dengar gak? Atau kalian ada yang udah pernah ketemu kembaran kalian tapi bukan saudara kalian? Coba bagi-bagi ceritanya di bawah ya guys. Nah, pada dasarnya nih guys, alam semesta itu luas banget dan bahkan gak diketahui ada ujungnya atau enggak nih guys. Karena keberadaannya itu emang benar-benar seluas itu guys. Nah, aku dapat info nih guys dari znews.net. Konsep multiverse ini tuh diperkenalkan ke publik oleh para peneliti fisika nih guys. Dan banyak yang percaya kalau ada beberapa teori tentang multiverse yang kayak aku bilang tadi guys, kalau kita tuh semua di bumi ini punya seseorang dari semesta lain atau kembaran kita atau salinan yang sama kayak kita nih guys. Singkatnya nih guys, kita itu bisa menemukan adanya diri kita dalam versi lain di ruang waktu yang lain. Atau simpelnya nih guys ya, kembaran kita tuh ada, tapi ada di dunia lain, atau bukan dunia lain horor ya guys, tapi di semesta lain gitu guys, yang biasa dikenal sebagai dunia paralel atau multiverse ini nih guys. Beberapa dari kembaran kita nih guys mungkin juga lagi ngelakuin hal yang sama yang kita lakuin saat ini. Sementara kembaran yang lain lagi ngelakuin sesuatu yang berbeda. Mungkin aja. Tapi nih guys, pada teori ini tuh ada kemungkinan kalau kembaran kita itu justru membuat keputusan berbeda sama kehidupan kita yang sekarang. Misalnya nih ya guys, tentang jurusan kuliah deh ya. Kalian nih lagi ngambil ceritanya jurusan kuliah manajemen misalnya di kehidupan kita saat ini. Nah, bisa jadi di kehidupan kalian yang termasuk kembaran kalian di multiverse lain itu ngambil jurusan yang beda gitu. Misalnya di jurusan hukum gitu. Jadi beda sama diri kita yang ada di alam semesta ini. Terus nih guys, keberadaan multiverse itu juga disebut-sebut karena adanya pengalaman déjà vu. Kalian pernah nggak ngalamin perasaan déjà vu? Déjà vu itu sebenarnya nggak punya penjelasan ilmiah sih guys yang dapat kita pastikan kebenarannya nih. Karena itu nih guys, sejumlah ilmuwan beranggapan kalau déjà vu itu bisa jadi sebuah pertanda tentang apa yang sedang kamu lakukan atau telah berlangsung di dunia multiverse lain. Gampangnya nih ya guys, mungkin gini kali ya, kita kan kadang pernah déjà vu gitu ya. Kayaknya kita pernah ngalamin gitu, kayak kita sekarang gitu, kita pernah ngalamin. Misalnya aku deh ya nih, sekarang aku lagi buat video nih ya,
Nah, sekarang tiba-tiba di pikiran aku tuh aku kayak ngerasa kok aku udah pernah lewatin ini dengan keadaan yang sama, dengan baju yang sama, mungkin dengan make up aku yang sama gitu, atau mungkin dengan keberadaan barang-barang aku di sekitar ini yang sama. Pokoknya kayak aku pernah ngalamin hal ini gini, pernah ngalamin hal seperti ini gitu guys. Nah, hal itu yang dipercaya sebagai dejavu nih guys oleh para ilmuwan yang meyakini kalau versi kita di multiverse lain itu udah pernah lakuin hal yang sama. Jadi kalau aku dejavu tentang sekarang nih guys, bisa jadi kembaran aku di multiverse lain udah pernah bikin video kayak aku kayak gini. Makanya kenapa aku punya pikiran kayak aku pernah lewatin ini gitu loh. Kayak pernah ngelakuin gitu guys, tapi kita kadang nggak tahu ya, tapi kapan gitu kita pernah ngelakuin, padahal ini baru pertama kali gitu kita lakuin. Aku sering banget tahu guys dejavu kayak gitu, sampai nih ya guys saat dejavu aku pernah berusaha buat inget-inget kalau aku pernah lakuin hal itu, kalau aku tuh bener pernah lakuin hal itu, tapi nggak pernah tahu kapan aku pernah lakuin guys. Jadi memang nggak pernah ketemu jawabannya dejavu itu kenapa dan kenapa aku dejavu gitu nggak pernah nemuin jawabannya. Nah guys, selanjutnya nih ada juga dari para ilmuwan yang percaya kalau adanya multiverse atau dunia paralel itu dari keberadaan alien. Kalian udah pernah dengar kisah ini belum guys? Para ilmuwan nih guys mengklaim kalau kemungkinan besar salah satu kita belum pernah ketemu sama alien itu karena mereka nggak ada di alam semesta kita saat ini. Jadi kenapa manusia dengan alien itu belum pernah ketemu atau manusia belum pernah melihat alien itu karena alien tuh berada di alam semesta lain guys, bukan di alam semesta kita sekarang ini loh. Jadi ada di multiverse lain, jadi ada kehidupan lain selain kita yang tinggal di semesta ini tapi kita nggak bisa lihat. Ngerti kan guys? Tapi bukan hantu. Masih bingung sih ya guys, aku juga sebenarnya masih bingung, tapi kita cari tahu bareng-bareng ya guys. Nah guys, aku nemuin nih kisah yang memperkuat tentang keberadaan multiverse. Kita masuk ke kisah yang pertama ya guys. Kisah yang pertama nih guys, ini pernah viral banget mungkin pada tahun-tahun waktu kita covid ya guys. Jadi pada Juli tahun 1954, seseorang pria mengklaim dirinya berasal dari negara yang bernama Tauret. Dikabarkan ya guys, pria ini tuh memasuki Jepang melalui bandara Haneda, Tokyo. Pria ini tuh disebut sebagai man from Tauret. Digambarkan nih guys, pria ini tuh sebagai seseorang yang memiliki janggut. Pria ini dikatakan berbicara menggunakan bahasa Perancis, tapi ada juga nih yang mengklaim kalau pria ini tuh bisa berbahasa Jepang. Seperti biasa guys, petugas bandara meminta paspor yang dipegang oleh pria ini. Nah saat paspor yang dibawanya ini tuh sebenarnya nggak ada apa-apa, tampak nggak ada masalah, biasa aja dan terlihat asli. Tapi saat petugas ini melihat data diri yang ada di paspor si pria itu, tertulis kalau pria ini tuh berasal dari negara Tauret. Nah karena si petugas ini gak pernah dengar sama sekali tentang negara Tauret, si pria ini langsung dicurigai ya guys sebagai penjahat. Tapi petugas dengan pria ini tuh sempet cekcok panjang, dan si pria ini tuh bersikeras banget guys kalau negara Tauret itu ada dan dia berasal dari sana gitu. Singkatnya guys, si pria ini diamankan nih sama para petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut atau untuk diinterogasi lah istilahnya. Pria ini tuh berusaha banget meyakinin petugas imigrasi kalau negara asalnya Tauret beneran ada. Menurutnya nih guys, negara tersebut telah ada selama sekitar 1000 tahun. Dan si pria itu nunjukin juga nih lokasi Tauret yang terletak di antara Perancis dan Spanyol. Tapi guys, negara yang dimaksud adalah wilayah yang ditempati oleh kerajaan Andorra. Itu salah satu negara terkecil yang ada di Eropa. Pria ini juga bingung guys saat ngelihat negaranya tuh nggak ada di peta. Setelah berdebat panjang guys antara petugas dan si pria ini, akhirnya diputuskan kalau pria ini tuh ditahan sementara waktu gitu guys, dengan dugaan sebagai seorang penjahat. Karena nih guys, si petugas ini tuh mencurigai si pria ini tuh sebagai penjahat atau bisa jadi sebagai teroris. Nah saat petugas berwenang ini melakukan penyelidikan, mereka menempatkan pria itu yang dari Tauret ini tuh di sebuah hotel dan bermalam guys.
Untuk memastikan pria itu tuh nggak melarikan diri, dua orang penjaga ditempatkan di luar kamarnya nih. Tapi guys, pada keesokan paginya ada kejadian yang sangat mengejutkan untuk para petugas nih. Ketika petugas datang ke kamar pria tersebut, gak ada sedikit pun yang menandakan keberadaan si pria ini loh guys, alias gone. Gak ada, si pria ini tuh hilang secara misterius. Bahkan nih guys, gak ada tanda-tanda gimana pria dari Tauret ini tuh ngelariin diri. Dan anehnya semua dokumen, bahkan barang-barang pribadinya juga ikut menghilang. Jadi bayangin ya guys, si pria ini kan ditaruh atau dikurung lah ya singkatnya di sebuah kamar. Ada juga yang mengatakan kalau kamarnya ini tuh gak ada jendela. Jadi benar-benar gak ada jendela, gak ada space untuk kesempatan si pria ini tuh kabur. Karena kan ditambah ada dua penjaga tuh yang jaga-jaga di depan kamar dia. Tapi baru semalam ditinggal si pria ini benar-benar gone guys, pergi. Benar-benar bersih, pergi, gak ada apapun. Seperti dia tidak menempatkan kamar itu gitu. Jadi banyak orang yang percaya nih guys, kalau pria dari Tauret ini tuh merupakan orang atau makhluk yang kita sebut sebagai makhluk dari multiverse lain. Kalau dipikir-pikir nih ya guys, pakai logika bener juga sih ya. Dari mana sih orang ini bisa kabur dan kenapa barang-barangnya juga ikut hilang? Kan ada dua penjaga katanya di depan. Ini sih masih jadi teori konspirasi sih ya guys ya. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya nih guys. Cerita ini tuh berasal dari seseorang yang sedang dalam perjalanan nih guys. Gak disebutin guys asal negaranya di mana. Tapi aku nemuin videonya nih guys. Jadi aku ambil cerita ini tuh dari videonya. Jadi saat dia sedang memasuki jalan tol nih guys, dia mulai menyadari kalau ada yang aneh. Karena sepanjang perjalanannya gak ada satupun kendaraan yang dia temuin. Jadi benar-benar los, kosong, melompong guys. Kosongnya. Jadi guys, selama perjalanan dia tuh ngerasa dia benar-benar sendiri. Dari awal dia masuk ke dalam tol, bahkan sampai dia masuk ke kantin tol tuh namanya rest area. Jadi sampai rest area nih guys, dia bener-bener sendiri. Rest areanya tuh kosong. Aku ada videonya nih guys, kalian lihat ya. Oke guys, kira-kira dari kedua cerita yang aku udah bawain, apakah bisa jadi bukti kalau multiverse atau dunia paralel itu beneran ada? Gimana menurut kalian guys? Komen-komen di bawah ya. Kita bakal bahas, kayaknya seru nih guys. Nanti kalau aku dapat info-info selanjutnya tentang dunia paralel atau tentang dunia multiverse nih guys, aku akan buat video selanjutnya ya guys. Oke guys, itulah penjelasan mengenai apa itu multiverse beserta teori yang mendukung adanya dunia paralel atau multiverse nih guys. Gimana menurut kalian? Kalian percaya atau enggak tentang konsep dunia paralel atau multiverse ini guys? Kalau iya, kira-kira diri kita di semesta lain lagi ngelakuin aktivitas apa ya guys? Oke, itu aja video aku hari ini. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa untuk dukung aku dengan cara klik subscribe, nyalain loncengnya, dan komen-komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran mengenai video aku ya guys. Jangan lupa klik like-nya dan klik subscribe biar aku bisa semangat buat video-video selanjutnya. Semoga kalian sehat terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.